Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami menyampaikan MF kami yang berjudul Inovasi Integrasi Vertikal Ketersediaan Sumber Pakan dan Pengolahan Susu Sapi Perah di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kabupaten Jember. Kami merupakan tim yang terdiri dari beberapa orang. Saya sendiri, Ujang Suryadi, bidang keahlian produksi ternak. Yang kedua, Insinyur Wahyu Suryaningsih dengan bidang keahlian teknologi pangan. Yang ketiga, Naning Retnawati STPMP dengan bidang keahlian manajemen agroindustri. Keempat, Delta Ningtyas dengan bidang keahlian manajemen agroindustri. Yang kelima, Dr. Insinyur Abdul Jamali dengan bidang keahlian ilmu sistem. Ketujuh, Insinyur Didik Hermanwadi MT dengan bidang keahlian keteknikan pertanian. Yang berikutnya Insinyur Iswahyono MP Keteknikan Pertanian, dan terakhir Dr. Bayu Rudianto STM MSI dengan bidang keteknikan pertanian, dan mitra kami adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jember. Kondisi saat ini di mitra ya, bahwa produksi susu sapi perah maksimal ini 130 liter per hari. Pengembangan ini perlu kami lakukan karena ini sesuai dengan arahan kebijakan Bupati Jember yang diharapkan bahwa pengembangan sapi perah di Dinas Peternakan itu dapat menekan prevalensi stunting yang sangat tinggi selama ini. Nah, permasalahan utama dan urgensi kenapa kami mengangkat ini karena untuk pengembangan sapi perah ini ketersediaan hijauan pakan ternak di HPT terbatas saat musim kemarau. Yang kedua, produksi susu sapi segar relatif rendah dan hanya dijual dalam bentuk susu pasteurisasi kemasan. Ini jumlahnya sekitar 30% dan bentuk susu segar kemasan sekitar 70%. Sehingga dan teknologi yang digunakan itu masih sederhana dengan mengandalkan pasteurisasi panci dan kompor gas. Ini gambaran UPT peternakan di miliknya Dinas Peternakan Kabupaten Jember. Inovasi yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan di peternakan sapi perah miliknya Dinas Peternakan Jember yaitu pertama, teknologi small pond geomembran. Ini memiliki keunggulan yang baik, yaitu yang pertama impermeable terhadap air, ekonomis dan efektif, anti UV, kuat dan fleksibel, performa jangka panjang yang stabil, serta proses instalasi cepat dan murah. Nah, teknologi ini kami lengkapi dengan irigasi sprinkle dengan mengandalkan gravitasi yang portable, memiliki kelebihan ya ini mempermudah dalam proses irigasi padang rumput, hemat air dan tanpa energi listrik. Nah, ini lahan yang akan digunakan untuk menanami rumput dengan kemiringan sekitar 45 sampai 50 derajat. Nah, kenapa kami menggunakan geomembran ini? Karena salah satunya geomembran itu dapat menahan air dalam kondisi kemiringan sehingga tidak bocor. Inovasi yang kedua yang kami akan coba terapkan di mitra yaitu mesin pasteurisasi. Teknologinya yaitu dengan double jacket. Terus yang ketiga yaitu teknologi pengolahan susu bubuk. Pada teknologi yang diterapkan oleh kami yaitu sistem sprayer dryer ini. Ini gambarannya alat-alat yang akan kami udah. Ini manfaat dan dampak dari kegiatan kami. Yang pertama ada manfaat yang jebel. Yang pertama dapat menurunkan biaya pakan. Yang kedua dapat meningkatkan nilai tambah produk susu. Yang ketiga memperkecil kerusakan produk dan kerugian peternak. Yang keempat memperpanjang masa simpan produk. Kelima membuka peluang pengembangan usaha produk turunan. Yang keenam memberikan kontribusi nyata, membuka lapangan pekerjaan dan menambah PDB bagi Kabupaten Jember. Sedangkan manfaat intangible yaitu cikal bakal pengembangan wahana
wahana Bagus. Science Teknopark, terus mensuplai kebutuhan protein hewani untuk mengatasi stunting. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk minum susu sapi perah. Yang keempat, sebagai wahana pengembangan dan penerapan iptek. Yang kelima, sebagai tempat magang PKL. Nah, sedangkan dampaknya ini sesuai dengan keperluan, ada 8 IKU ya. Yang pertama, meningkatkan presentasi lulusan S1, D4, D3, dan D2. Yang kedua, persentase mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Terus yang ketiga, persentase dosen yang berkegiatan tridharma untuk penelitian dan pengabdian. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Terus yang berikutnya, jumlah luaran penelitian dan pengabdian, persentase program studi S1 S2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. Yang berikutnya, persentase mata kuliah S1 S2 D3 D2 yang menggunakan metode pembelajaran kasus. Ini sebagai bagian dari bobot evaluasi. Yang berikutnya, jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Ini mungkin presentasi kami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.